Shalom saudara, renungan harian kita hari ini terambil dari kitab Filipi, pasal yang pertama ayat yang ke-27 hingga ayat yang ke-30. Demikian bunyi firman Tuhan. Hanya hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus, supaya apabila aku datang aku melihat, dan apabila aku tidak datang aku mendengar, bahwa kamu teguh berdiri dalam satu roh dan sehati sejiwa berjuang untuk iman yang timbul dari berita Injil, dengan tiada digentarkan sedikit pun oleh lawanmu. Bagi mereka semuanya itu adalah tanda kebinasaan, tetapi bagi kamu adalah tanda keselamatan, dan itu datangnya dari Allah. Sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia, dalam pergumulan yang sama seperti yang dahulu kamu lihat padaku, dan yang sekarang kamu dengar tentang aku. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita tahu bahwa surat Filipi adalah surat yang ditulis oleh Rasul Paulus ketika dia berada di dalam penjara di kota Roma oleh karena pemberitaan Injil. Nah, di dalam penjara itulah ketika Paulus hendak menulis surat Filipi ini, dia kembali mengenang sukacita yang dia alami pada waktu melayani di sana. Nah, Bapak Saudara, kalau kita perhatikan surat Paulus yang paling banyak menggunakan kata sukacita itu hanya ada di dalam surat Filipi. Kira-kira ada 16 kali kata sukacita dalam 4 pasal surat yang ditulisnya. Jadi setiap kali Paulus mengingat ataupun mengenang jemaat di Filipi, ada perasaan sukacita yang besar yang dia rasakan. Kenapa? Karena jemaat di Filipi telah menjadi penghiburan yang luar biasa bagi Paulus. Maka jemaat Filipi itu telah menikmati hubungan yang sangat istimewa dengannya. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara, walaupun waktu itu Paulus sudah tidak bisa bersama-sama dengan mereka lagi, namun kepedulian Paulus terhadap iman dan kerohanian mereka tetap ada. Karena itu di dalam penjara Paulus menulis surat di Filipi ini untuk memberikan nasihat kepada mereka. Inilah nasihat Paulus kepada jemaat di Filipi. Hai jemaat di Filipi, Paulus berkata, walaupun saya sudah tidak bersama-sama dengan kalian, tetapi hendaklah hidupmu selalu berpadanan dengan Injil Kristus, teguh berdiri dalam satu roh dan sehati sejiwa untuk berjuang untuk iman yang timbul dari berita Injil. Dengan kata lain, Paulus ingin hidup mereka itu sesuai dengan Injil yang telah mereka terima, supaya iman dan kerohanian mereka itu semakin bertumbuh dan dewasa. Tidak hanya itu, Bapak Ibu Saudara, Paulus juga ingin mereka berjuang bersama-sama, solid, kompak, tetap berdiri teguh dengan tiada gentar, walaupun penganiayaan, penderitaan yang akan mereka alami. Oleh sebab itu Paulus berkata di ayat yang ke-29, Paulus berkata bahwa sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya, tetapi juga untuk menderita bagi Dia. Nah, Bapak Ibu Saudara, minim sekali orang Kristen masa kini memahami bahwa penderitaan bagi kepentingan Kristus itu merupakan karunia yang sangat berharga. Suatu kehormatan saya rasa jika kita diizinkan oleh Kristus untuk menderita karena pekerjaannya yang besar bagi dunia ini. Tidak hanya itu ya, terkadang penderitaan itu bisa Tuhan pakai untuk mendorong, menegaskan, dan meneguhkan iman orang lain. Kalau kita ingat kisah Ayub ya, seketika hartanya habis, anaknya meninggal, istrinya mengutuki dia, badannya timbul borok, justru dalam keadaan seperti itu dia tetap beriman dan percaya kepada Tuhan. Di pasal yang terakhir dia berkata dari orang lain saja aku mendengar tentang engkau, tetapi melalui penderitaan yang ada sekarang aku sendiri telah melihat engkau. Rasul Paulus juga pernah berkata bahwa aku terkatung-katung di tengah laut, aku mengalami penderitaan, penganiayaan, keluar masuk penjara. Justru dalam keadaan seperti itu Paulus berkata, yang ku kehendaki ialah mengenal Dia. Nah, Bapak Saudara, bukankah kesaksian seperti itu meneguhkan iman setiap kita, orang-orang yang percaya kepada Kristus? Bapak Saudara, saya ingin berkata bahwa menjadi orang Kristen bukan hanya sekedar berdoa memohon berkat dari Tuhan. Menjadi orang Kristen bukan hanya sekedar mendapat jaminan keselamatan kekal, tetapi menjadi orang Kristen harus siap untuk memikul salibnya, menderita untuk misinya yang besar bagi dunia ini. Saudara, Alkitab berkata bahwa di dalam penderitaan ataupun penganiayaan yang kita alami bagi Kristus itu tidak sebanding dengan kemuliaan yang akan Tuhan nyatakan bagi setiap kita kelak di kemudian hari. Dan dalam penderitaan yang kita alami, ingatlah akan ada upaya yang besar yang menyertainya. Di dalam kitab Matius pasal yang ke-5, ayat yang 11 hingga ayat yang ke-12, Tuhan Yesus sendiri berkata bahwa berbahagialah kamu jika kamu dianiaya ataupun jika kamu menderita oleh karena aku.
karena upamu besar di surga. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kiranya nasihat Paulus kepada jemaat di Filipi ini juga menjadi nasihat bagi kita semua untuk hidup selalu berpadanan dengan Injil Kristus dan siap untuk menderita bagi pekerjaan Kristus. Kiranya renungan singkat ini boleh kembali meneguhkan iman setiap kita dan memberkati kita. Amin. Terpujilah nama Tuhan.